Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Darussalam SE AKCE MSI LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SE MSE MSc IBT Edit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, para pembicara kita Bapak Ismet Ismatullah MAK, Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Bapak Rahman Gania Kusuma STMT, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Sukabumi. Dan tak lupa serta Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri ke-7 dari webinar series DDTC dengan perguruan tinggi mitra. Webinar series ini diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13 yang nanti akan jatuh pada 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Lenida Ayumi, peneliti di DDTC. Senang sekali pada hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa webinar kali ini merupakan seri ke-7 dari 14 webinar yang telah dan akan diselenggarakan untuk menyambut HUT DDTC yang ke-13. Nah, dalam penyelenggaraannya, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang sebelumnya telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Nah, pada kesempatan hari ini, kami senang sekali dapat menyelenggarakan webinarnya bersama Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sekaligus juga BPKD Sukabumi. Sebagai informasi, saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan salah satu wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan dengan DDTC, pastinya kami akan selalu terbuka dan senang sekali. Kembali lagi kita kepada topik webinar kita pada hari ini, yaitu persoalan optimalisasi pajak daerah. Nah, ini merupakan isu yang menarik dan aktual sekali pastinya, mengingat saat ini pemerintah daerah baik di level provinsi, kabupaten, kota, itu membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar ya, dibandingkan sebelumnya untuk memulihkan perekonomian dan juga optimalisasi layanan kesehatan dan area-area pembangunan lainnya. Oleh karenanya, peran pajak daerah semakin krusial begitu ya dalam kelangsungan fiskal daerah. Nah, pada webinar ini kita akan mengupas topik tersebut, yaitu persoalan optimalisasi pajak daerah yang nanti akan dibahas atau dibawakan oleh kedua pembicara kita yang luar biasa. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak B. Bawono Kristiaji selaku Partner Tax Research and Training Services di DDTC. Kepada Bapak Aji, kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa membuka acara webinar pada siang hari ini yang sangat dengan topik yang sangat menarik dan juga dengan tamu yang juga tidak kalah menarik. Jadi saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ismet Ismatullah MAK, Ketua Kaprodi P3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan juga Bapak Rahman Gania Kusuma STMT, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKD Kota Sukabumi. Ini suatu kehormatan bahwa kami bisa bekerja sama dengan Bapak-Bapak sekalian. Dan khususnya juga kami ingin berterima kasih atas kerjasama strategis yang selama ini juga telah dilakukan antara DDTC dan juga dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Seperti kita tahu bahwa sudah 2 tahun ya Pak Ismet kita kerjasama, dan juga selama ini kita juga memperoleh sama-sama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan kami pastinya berharap bahwa kerjasama strategis ini akan terus lestari dan bisa kita perdalam di kemudian hari. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian telah hadir juga pada webinar series ke-7 kami dengan topik
yang selalu bervariasi ya. Jadi kalau kita dari awal kita sempat bicarakan insentif, kita bicara riset, bicara ekonomi makro. Saat ini yang awal biasanya kan kita bicaranya di pajak nasional. Nah, ini pada hari ini kita bicara sesuatu yang di level subnasional atau pajak daerah, yang pastinya persoalannya tidak kalah menarik dan tidak kalah menantang ya. Saya bisa bilang seperti itu. Kenapa tidak kalah menantang? Karena menurut saya ketika ini saya mengambil judulnya optimalisasi pajak daerah. Ketika pajak daerah ini bisa dioptimalkan, pertama pastinya ada jaminan yang lebih baik, jaminan lebih besar bagi publik di daerah masing-masing itu untuk mendapatkan kesejahteraan atau mendapatkan barang dan jasa publik dengan lebih optimal seperti itu. Dan yang kedua juga ketika kita bicara tentang optimalisasi pajak daerah dan hubungannya dengan desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan daerah lebih mandiri, lebih punya kapasitas dalam mengoptimalkan pajak daerah yang kemudian PAD-nya semakin tinggi, ini juga akan mengurangi sedikit demi sedikit adanya transfer ke daerah dan juga dana desa ya. Jadi kita tahu bahwa sekitar 30-40% APBN kita juga dialokasikan pada transfer ke daerah dan juga dana desa, itu TKDD, itu bisa berupa DAU, DAK, DB, dan segala macam. Jadi ketika daerah semakin mandiri, pastinya hal ini bisa dikurangin, jadi ketergantungan dari pemerintah pusat, dan akhirnya alokasi anggaran di pusat bisa dipergunakan untuk hal-hal lain, seperti itu. Nah, tapi memang kalau kita bicara tentang pajak daerah di Indonesia, memang saya bisa bilang bahwa secara umum kita masih belum terlalu baik gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di banyak daerah atau hanya sedikit daerah yang selama ini juga sudah cukup mandiri dari sisi PAD-nya, dari sisi pajak daerah dan retribusinya juga. Nah, persoalannya kan kenapa? Jadi ini mungkin nanti akan dikupas oleh Bapak Ismet. Jadi secara dari perspektif akademisnya gitu ya. Jadi senang sekali bisa Pak Ismet bisa bergabung di sini, dan juga nanti ada Pak Rahman. Senang sekali juga nih kita akan melihat dari kacamata apa ya, dari pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya diimplementasinya, tantangannya, kendalanya, dan juga bagaimana target-target ke depan untuk mengoptimalkan atau cara-cara untuk mengoptimalkan pajak daerah. Tentu saya juga ingin belajar banyak dari kedua narasumber, jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan yang sangat menarik ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata saya berharap bahwa kerjasama DDTC dan juga Universitas Muhammadiyah Sukabumi terus berlangsung dengan baik di kemudian hari, dan kita juga bisa mendapatkan manfaat baik kita berdua dan juga membentuk masyarakat melek pajak. Itu. Selamat berdiskusi, dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aji atas opening speech-nya yang bisa menjadi pemantik diskusi kita ya pada siang hari ini. Tadi ada dua kata kunci gitu ya dari Pak Aji, yaitu isu pajak daerah itu tidak kalah menarik dan juga tidak kalah menantang gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang adanya peran sangat penting atau krusial ya dari optimalisasi pajak daerah, baik untuk pembangunan daerah itu sendiri maupun terkait dengan kemandirian fiskal daerah. Nah, kita beruntung sekali nih ya di webinar ini bisa dibilang adanya keseimbangan nih dari perspektif akademisi dan juga pemerintah. Nanti kita akan gali ya dari kedua pembicara kita. Baik, berikutnya langsung saja kita masuk kepada sesi pemaparan materi. Telah bergabung bersama kami semua dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ismet Ismatullah dan Bapak Rahman Gania Kusuma. Kita sapa terlebih dulu. Selamat siang Pak Ismet dan Pak Rahman. Selamat siang Mbak Lady. Selamat siang Pak Bowo, Mas Bowo. Selamat siang Pak Rahman. Siang Pak Ismet. Selamat siang Pak.
Ya, selamat siang juga Pak Rahman. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya, dan juga semangat untuk memberikan materi kepada kita semua. Nah, sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari kedua pembicara kita. Yang pertama, Bapak Ismatullah. Beliau saat ini menjabat sebagai Kaprodi atau Kaprogram ya, D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bapak Ismet mendapatkan gelar S1-nya di jurusan Akuntansi Universitas Persada Indonesia YAI. Lalu Bapak Ismet juga telah menamatkan S2-nya pada jurusan akuntansi di Universitas Pancasila. Nah, pengalaman penelitian dari Bapak Ismet juga luar biasa banyak nih. Terakhir adalah penelitian mengenai PPN pada sektor properti. Selain penelitian, Pak Ismet juga banyak berkontribusi melalui pengabdian masyarakat. Nah, beliau memiliki banyak pengalaman juga menjadi tim ahli untuk berbagai program pembangunan di wilayah Sukabumi. Luar biasa sekali. Selanjutnya, CV dari pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Rahman Gania Kusuma, yang juga tak kalah luar biasa pastinya. Bapak Rahman saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan di BPKD Kota Sukabumi. Lalu beliau juga menamatkan pendidikan S1-nya di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan juga telah meraih gelar Master Teknik Informatika dari Universitas Langlang Buana atau Unla Bandung. Sebelum memulai pemaparan, saya juga perlu menginfokan bahwa kami akan memberikan slide materi dari para narasumber. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu perlu mengisi lembar evaluasi yang semuanya tertera pada dashboard peserta masing-masing. Dan juga kami akan mengirimkan e-sertifikat di dashboard tersebut. Jadi pastikan Bapak dan Ibu terus memantau dan mengecek dashboard peserta masing-masing. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ismet. Nah, mungkin sebagian dari kita belum memahami ya, bagaimana sih dasar-dasar dari pajak daerah. Lalu kira-kira dimensi permasalahan pajak daerah saat ini itu seperti apa dan bagaimana pula nih cara optimalisasinya. Silakan Pak Ismet untuk memberikan materinya dalam waktu 20 menit ke depan ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin videonya tidak jelas ya. Apa namanya? Ya, Bapak Ismet boleh pakai layar biasa saja Pak. Oh boleh, siap. Dinonaktifkan saja, iya. Sebentar Mbak. Oke. Maaf, ada kendala teknis sepertinya. Ya, Oke. ya sudah lebih jelas Pak. Silahkan Pak Ismet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung saja sudah terdengar suaranya Pak. Ya. Untuk materinya? Oh, untuk host silakan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Darussalam dan tim DDTC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk sharing pengetahuan mengenai potensi pajak daerah. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Bowo, Mbak Leni, Pak Rahman yang juga nanti juga akan ikut sharing. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelum kita melihat potensi, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa itu pajak daerah dan retribusi daerah. Silakan untuk slide-nya. Nah, retribusi daerah dan pajak daerah di Indonesia itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pajak daerah menurut undang-undang tersebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah. Mungkin pengertian pajak daerah ini hampir sama dengan pengertian pajak pada umumnya. Cuman di pajak daerah itu lebih difokuskan hanya untuk daerah saja. Sedangkan untuk pajak itu secara nasional. Dan retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Jadi di sini ada sedikit perbedaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Mungkin banyak masyarakat yang masih belum bisa membedakan. Nah, mungkin dengan adanya pengertian ini, retribusi daerah itu diberikan karena adanya izin. Sedangkan pajak daerah dikenakan untuk masyarakat, ya masyarakat. Jadi kalau pajak daerah itu hampir sama dengan pajak secara umumnya. Lanjut. Sama seperti halnya pajak secara global, pajak daerah juga itu mempunyai prinsip-prinsip dalam pemungutannya, baik itu pajak daerah ataupun retribusi daerah. Yang pertama adalah prinsip equity atau prinsip keadilan. Maksudnya adalah adanya keseimbangan dalam atas kemampuan membayar subjek pajak, sehingga tidak ada diskriminasi. Ya, tidak ada istilah si kaya lebih tidak ada istilah si kaya itu lebih besar, si miskin lebih kecil gitu kan. Jadi di sini siapapun berhak dikenakan pajak daerah. Dan yang kedua ada prinsip kepastian, certainly. Prinsip ini mengatur bahwa pajak daerah itu pasti, ya tidak ada yang tidak pasti di sini. Pajak daerah itu pasti, artinya dalam pajak daerah terdapat hukum yang mengaturnya. Terus ada tarif-tarifnya juga, ada dasar pengenaannya, ada tata caranya. Artinya benar-benar pasti, pemerintah pasti mau memungut ya pajak atas sesuatu yang digunakan oleh masyarakat. Prinsip yang ketiga itu adalah convenience atau kemudahan. Kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya itu merupakan konsen pemerintah sehingga masyarakat tidak ogah dalam membayar pajak. Makanya alhamdulillah mungkin saat-saat sekarang kemudahan itu difasilitasi dengan berbagai macam pajak berbasis digital. Yang terakhir, yang keempat, itu ada efisiensi atau efisien. Maksud dari prinsip ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Artinya secara efisien itu pajak harus benar-benar jumlah pajak yang dipungut itu harus benar-benar sesuai. Selanjutnya. Nah, pajak daerah itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah pajak daerah itu dapat berasal dari pajak asli itu pajak asli milik daerah itu sendiri atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah. Contohnya pajak asli milik daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya. Sedangkan pajak negara yang diserahkan kepada daerah contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Ciri yang kedua daripada pajak daerah dan retribusi daerah
pajak daerah ini hanya dipungut oleh daerah tertentu, ya maaf, bukan daerah tertentu, hanya dipungut sebatas wilayah administrasi yang dikuasai. Artinya saya berada di Sukabumi, maka pajak daerah untuk kota Sukabumi hanya dipungut oleh pemerintah daerah Sukabumi. Terus yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, hasil pungutannya itu digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan pengeluaran daerah. Ini sama seperti halnya pajak pada umumnya, tetapi pajak daerah lebih difokuskan kepada rumah tangga dan pengeluaran daerah. Ciri yang terakhir, ini juga merupakan ciri yang sama dengan ciri pajak pada umumnya. Pajak daerah itu bersifat memaksa, karena pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah. Selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terdapat dua jenis. Terdapat dua jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan tingkat daerah pemungutannya. Untuk pajak provinsi, ini adalah pajak yang dipungut oleh tingkat provinsi. Untuk pajak provinsi itu ada 5 buah pajak, ya ada 5 jenis pajak, mohon maaf. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, dan yang terakhir adalah pajak rokok. Dan yang kedua adalah pajak yang dipungut di tingkat 2, yaitu tingkat kota atau kabupaten. Ini ada banyak, ya, ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada pajak untuk reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan retribusi daerah itu ada dalam 3 jenis, ada secara garis besar terdapat 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jaya usaha, dan retribusi perizinan khusus. Retribusi jasa umum itu contohnya seperti retribusi pelayanan kesehatan, untuk pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, pemakaman, pelayanan parkir, pelayanan pasar, ya, pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pendidikan, pengolahan limbah cair, dan masih banyak lagi. Untuk retribusi jasa usaha, itu contohnya adalah retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, pelayanan pelabuhan kapal, dan lain-lain. Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu, itu seperti retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, usaha perikanan, izin gangguan, dan yang lainnya. Selanjutnya. Dalam meningkatkan potensi, tentunya banyak masalah yang ada dalam konteks pajak daerah dan retribusi daerah. Masalah ini timbul berdasarkan hasil dari observasi tim kita yang dilakukan mulai tahun 2017, kita dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar terdapat 6 masalah dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama, tingkat penerimaan pajak daerah itu rata-rata rendah dibandingkan rata-rata rendah, sehingga target pajak daerah biasanya tidak tercapai. Terus dasar pengenaan pajak itu tidak akurat. Jadi banyaknya wajib pajak yang tahun sekarang berjumlah banyak, tiba-tiba tahun depannya tidak ada. Terus
adanya dorongan perilaku negatif dari masyarakat. Mungkin perilaku negatif ini berhubungan dengan poin ke-6, karena tidak jelasnya reward dan punishment yang diberikan. Seperti yang kita tahu, dalam pajak tidak ada reward. Artinya tidak ada yang namanya wajib pajak terrajin dalam membayar pajak. Tetapi punishment yang diberikan oleh pemerintah itu nyata. Pada saat kita tidak bayar pajak, maka kita akan terkena punishment. Punishment itu walaupun hanya besaran sebesar 50.000 atau mungkin 2% dari total pajak, tapi bagi masyarakat itu nyata. Sedangkan reward yang masyarakat damba-dambakan, karena anggap saja sebagai wajib pajak terrajin misalnya, itu tidak ada sama sekali. Sehingga akhirnya masyarakat itu mempunyai dorongan negatif. Mereka akan mendorong orang lain supaya tidak membayar pajak dengan macam-macam alasan pastinya. Terus yang keempat, itu ada perluasan objek pajak. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya COVID ini, banyak objek pajak potensial yang sebenarnya bisa kita gali. Ya, seperti misalnya yang sempat booming tahun-tahun lalu, ini juga sempat kita dari Prodi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Aji mengenai pajak digital. Pajak digital pada akhirnya karena keterpaksaan mungkin diberlakukan tahun sekarang. Padahal seperti yang kita tahu dari dulu itu sudah ada. Dan yang kelima, yang terakhir, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang. Ini dapat dirasakan bagi kita yang ada di daerah, mungkin kebijakan pemerintah daerah ini agak sedikit aneh. Kenapa? Saya tidak tahu kalau di daerah yang lain ya. Tapi yang saya rasakan untuk wilayah Jawa Barat sendiri, pernah beberapa kali kita melakukan observasi sederhana di daerah Sukabumi, kita ke Cianjur, kita ke Bandung. Karena ada satu jenis rumah makan yang dia tidak bayar pajak sampai sekarang. Dan itu tidak ada, dan rumah makan itu ya kita lihat sih baik-baik saja, tidak ada masalah gitu kan. Sehingga masalah-masalah ini harus kita benahi, ya khususnya pemerintah daerah harus kita benahi. Makanya alhamdulillah di sini pihak DDTC memfasilitasi kita dengan pemerintah daerah dan juga dengan pihak DDTC dan juga akademik, sehingga kita bisa tahu masalah yang terjadi di daerah menurut versi kami ya, menurut versi dari akademik. Mungkin nanti versi dari Pak Rahman sebagai pemerintah akan sedikit berbeda, karena sudut pandang kita juga berbeda. Selanjutnya. Nah, dalam mencari potensi retribusi pajak daerah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan intensifikasi dan yang kedua dengan ekstensifikasi. Intensifikasi itu adalah dengan cara mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisiensikan cara pemungutannya pada objek pajak atau subjek pajak yang sudah ada. Misalnya dengan melakukan penyuluhan, meningkatkan pengawasan, dan lain-lain. Ekstensifikasi itu merupakan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Misalnya dengan menjaring wajib pajak baru melalui pendaftaran atau menggali potensi pajak. Usaha-usaha ini mungkin bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila pemerintah apabila pemerintah itu bukan terlalu sibuk ya, mungkin banyak kerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak pemerintah ya kan, sehingga bisa
bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti mungkin dari Pak Rahman selaku pemerintah, perwakilannya pemerintah akan menjelaskan lebih dari segi dari sudut pandang pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ismet atas materinya. Ini masih ada 3 menit, Pak. Berarti nanti untuk dialokasikan di sesi diskusi ya, Pak? Boleh, Pak. Ya, terima kasih loh Pak atas 3 menitnya. Nah, tadi Bapak Ismet telah membahas banyak ya mengenai pengertian dan prinsip-prinsip pajak daerah, dan juga ternyata Pak Ismet dan tim telah mengidentifikasi begitu ya, setidak-tidaknya ada 6 permasalahan pada pajak dan retribusi daerah, dan juga tadi bagaimana sih cara optimalisasinya, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta juga inovasi dari pemerintah daerah itu sendiri begitu ya Pak Ismet ya. Nah, tadi sudah menjelaskan ya bagaimana tipologi dan cara optimalisasinya. Nah, sekarang kita akan mengkonfirmasi nih ya, bagaimana sih real pelaksanaan pajak daerah di Kota Sukabumi. Nah, kebetulan kita juga sudah kedatangan Pak Rahman dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi. Kita langsung saja mendengarkan penyampaian dari Pak Rahman terkait bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemkot Sukabumi untuk optimalisasi pajak daerah. Silakan Pak Rahman, waktunya 20 menit ke depan ya Pak. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak DDTC yang telah mengundang kami untuk menjadi narasumber di acara webinar tentang optimalisasi pajak daerah ini. Tidak lupa terima kasih kepada pihak Pak Ismet dari pihak Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, kemudian Pak Aji ya dari pihak DDTC. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah khususnya PPKD Kota Sukabumi untuk sedikit memberikan paparan terkait pengelolaan pendapatan dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh BPKD. Baik, kita awali, mungkin ini ada sedikit informasi mengenai organisasi BPKD di Kota Sukabumi itu. Seperti yang kita ketahui bahwa BPKD Kota Sukabumi yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah, di dalamnya ada 6 bidang dan 1 sekretariat, di mana 6 bidang tersebut terdiri dari 3 sektor utama, yaitu pengelola keuangan, kemudian pengelola pendapatan, dan pengelola aset. Kemudian untuk pengelolaan pendapatan sendiri kita terdapat 2 bidang dan 1 UPT ya. 2 bidang tersebut ada bidang pendataan dan penetapan, kemudian ada bidang penagihan pajak dan bukan pajak, dan 1 lagi UPT, PBB, dan BPHTB. Slide-nya bisa di skip aja ini, langsung ke yang setelah visi misi. Nah, untuk informasi bahwa Kota Sukabumi dengan jumlah luas Kota Sukabumi sendiri kurang lebih 47 km persegi, terhitung kecil untuk di daerah Jawa Barat. Nah, jumlah dengan luasan 47 km persegi tersebut, jumlah penduduk warga Kota Sukabumi itu kurang lebih 300.000 orang. Sehingga di sini kita bisa mengukur bahwa kondisi kota tersebut dengan letak geografis yang dikelilingi oleh wilayah kabupaten, sehingga kota sendiri sebetulnya kalau dari sisi potensi pendapatan itu sangat minim, karena untuk Kota Sukabumi sendiri khususnya dari pendapatan asli daerah itu kita hanya mendapatkan posisi 350 miliar itu dari sisi pendapatan, di mana 300 miliar tersebut pendapatan dari rumah sakit. Artinya pendapatan dari sisi pajak dan retribusi dan pendapatan lain-lain yang saya itu kurang lebih sebesar 50 miliar. Di sini kita bisa melihat bahwa potensi pendapatan dari sektor pajak di Kota Sukabumi itu masih disebut bisa kita
nasionalis. Nah, kembali lagi ke pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Sukabumi khususnya BPKD, kita ada 9 jenis pajak yang dikelola. Yang pertama pajak hotel, kedua pajak hiburan, ketiga pajak restoran, 4 pajak parkir, 5 pajak penerangan jalan umum, kemudian 6 pajak reklame, 7 pajak air tanah, 8 pajak bumi dan bangunan, 9 BPHTB. Nah, dari 9 jenis pajak itu khusus untuk pajak daerah, kita hanya bisa menargetkan kurang lebih di angka 40-50 miliar. Nah, potensi pajak yang ada di Kota Sukabumi sebetulnya mungkin masih bisa ditingkatkan, tapi kita lihat dulu apa yang menjadi kendala ataupun permasalahan yang ada di Kota Sukabumi, sehingga BPKD sendiri kita ini selama beberapa tahun kebelakang ini kita telah melakukan beberapa inovasi yang mungkin bisa meningkatkan sektor pendapatan dari sektor pajak. Nah, ketika kita melakukan inovasi tersebut di tahun 2020 mungkin ada sedikit kendala, yaitu mungkin ini kendala nasional ataupun internasional, bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, ketika kita ingin melakukan sebuah optimalisasi, ternyata ada musibah juga kan, yang mungkin kita semua ketahui bahwa COVID-19 ini kita tidak pungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini sektor ekonomi di Kota Sukabumi khususnya itu kerasa. Ini nanti kita bisa lihat dari realisasi pendapatan yang ada. Nah, kita lanjut ke sekarang kita akan melihat dulu inovasi yang telah BPKD Kota Sukabumi terapkan di beberapa tahun ke belakang, bahwa dengan adanya inovasi ini kita ada beberapa peningkatan yang signifikan dari sektor pajak ini. Kita lihat timeline inovasi yang dilakukan oleh BPKD. Mungkin slide-nya bisa digeser. Pada tahun 2017 itu kondisi pengelolaan keuangan di BPKD itu, bahwa dengan adanya aplikasi SIPKD dan PBB online, pendapatan khusus untuk PBB itu sudah memiliki aplikasi tersendiri. Dan untuk pajak daerah lainnya di luar PBB dan BPHTB itu masih secara manual. Nah, kita baru melangkah terhadap perjalanan menggunakan aplikasi itu di tahun 2017 pada saat kita menggunakan aplikasi online. Nah, di situ di tahun 2017 itu kita pertama launching penggunaan aplikasi online. Aplikasi online ini salah satu inovasi yang BPKD miliki, karena dengan menggunakannya aplikasi ini transparansi terhadap pengelolaan pajak mungkin bisa dirasakan oleh wajib pajak. Karena dalam aplikasi ini metode penghitungan, pelaporan, penghitungan, dan pembayaran dilakukan secara online. Artinya wajib pajak dapat melaporkan, menghitung, kemudian membayarkan langsung pajaknya kepada Bank Persepsi. Launching pantas itu terjadi pada 2017, kemudian implementasi di 2018. Pada 2018 juga ini ada beberapa inovasi kembali, bahwa di Kota Sukabumi ini ada launching alat rekam transaksi, mungkin yang lebih dikenal dengan alat tapping box. Sebetulnya banyaklah rupanya alat rekam transaksi, ada tapping box, ada TMD, transaksi monitoring device. Kemudian inovasinya lagi bahwa aplikasi pendapatan tersebut bisa terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Jadi setiap jenis transaksi pendapatan bisa langsung real time terdeteksi oleh sistem pengelolaan keuangan daerah, di mana yang sebelumnya itu masih dilakukan secara manual. Jadi antara pendapatan dan pengelola keuangan itu parsial. Sedangkan di tahun 2018 kita sudah melakukan integrasi tersebut,
sehingga pendapatan bisa langsung terlihat real time per hari, per bulan, langsung masuk ke pengelola keuangan. Kemudian di 2018 juga kita dimunculkan tentang sistem informasi geografis pajak daerah, di mana fungsinya adalah untuk pemetaan lokasi-lokasi wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi. Kemudian ada inovasi EIS, Executive Information Summary, itu sebetulnya peruntukannya untuk kepala daerah untuk pengambilan kebijakan, di mana EIS ini bersumber datanya dari aplikasi Pantas juga. Namun intinya EIS ini kita menampilkan bahwa intisari realisasi harian real time untuk kepala daerah. Jadi kepala daerah bisa terus memantau kondisi pendapatan di Kota Sukabumi dari sektor pajak itu setiap harinya. Dan inovasi lagi ada aplikasi pendataan. Nah, aplikasi pendataan ini dilakukan untuk melakukan pendataan secara online. Artinya kita sebar petugas pendataan ke lapangan, kemudian mereka menggali potensi ataupun memverifikasi data yang baru untuk dimasukkan ke dalam database. Nah, lanjut di tahun 2019, BPKD juga mengembangkan sebuah aplikasi BPHTB online. Nah, BPHTB online ini ada beberapa dinas yang terkait seperti BPN, kemudian kantor pajak Pratama. Di sini ada integrasi juga antara pemerintah daerah, BPN, dan kantor pajak Pratama. Kemudian ada hotline pajak daerah dan SMS gateway pajak yang intinya kita memberikan informasi terhadap para wajib pajak terkait dengan pajak daerah. Kemudian ada aplikasi Extend Intent Pantas, ini adalah pengembangan modul dari Pantas tersebut, yang intinya adalah kita memasukkan segala potensi yang ada, dimasukkan ke dalam aplikasi dan dibentuk sebuah database. Tapi di sini kita ada pemilahan dulu. Pemilahan artinya tidak setiap yang kita masukkan itu langsung dijadikan sebagai wajib pajak. Namun kita akan menganalisa dan mengkaji apakah objek pajak tersebut bisa dijadikan sebagai wajib pajak. Kemudian ada tadi lanjutan dari 2018 adalah pengembangan alat rekam transaksi yang terus dikembangkan. Artinya jumlah penggunaan alat rekam transaksi di wajib pajak yang asalnya kita hanya bergerak di sektor pajak hotel, kemudian kita kembangkan ke sektor pajak restoran, dan rencananya di pengembangan alat rekam transaksi itu kita insya Allah mudah-mudahan bisa seluruh jenis pajak itu kita bisa gunakan alat rekam transaksi. Di tahun 2020 masih berkecimpung di alat rekam transaksi juga, alat rekam transaksi. Nah, sebagai informasi bahwa alat rekam transaksi ini kita mendapat arahan dari KPK ataupun keinginan dari KPK untuk menerapkan alat rekam transaksi itu di seluruh wajib pajak, yang di mana pengadaan alat rekam tersebut bekerjasama dengan pihak Bank Persepsi. Jadi pihak Pemda itu hanya menerima manfaat dari alat rekam transaksi tersebut, sedangkan pengadaannya oleh pihak Bank Persepsi. Kemudian dari alat rekam tersebut ada sistem monitoring pajak online, ini sambungannya dengan alat rekam transaksi tersebut. Nah, yang terakhir di tahun 2020 ini kita lagi dalam proses integrasi antara perizinan dan kantor pajak Pratama. Nah, ini kaitannya dengan KSWP atau konfirmasi status wajib pajak yang sekarang lagi sedang hangat-hangatnya. KPK juga memantau bahwa kondisi data yang ada di daerah dan data di pusat itu harus sinkron, di mana data tersebut bisa digunakan oleh pusat maupun daerah untuk sama-sama menggali atau meningkatkan potensi-potensi perpajakan di masing-masing sektor. Artinya pajak daerah bisa dibantu dengan data yang ada untuk meningkatkan pajak daerah, pajak pusat bisa meningkatkan pajak pusat dengan satu data yang ada. Karena mau tidak mau bahwa data-data wajib pajak tersebut sebetulnya di daerah bisa lebih
lebih lengkap. Meskipun kantor pajak Pratama itu udah bergerak sudah lama, ya artinya kita saling mengisi lah untuk mendapatkan data-data wajib pajak tersebut. Tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Ismet tadi bahwa proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak memang sangat penting dalam upaya untuk mengoptimalisasikan pajak daerah. Ya seperti tadi saya paparkan bahwa di Kota Sukabumi bahwa BPKD telah melaksanakan proses intensifikasi tadi, yaitu meningkatkan potensi yang sudah ada. Pertama dengan memasang alat rekam transaksi tersebut. Nah, kendala yang terjadi di lapangan selama ini adalah bahwa wajib pajak tersebut melakukan pelaporan pajaknya dengan tidak jujur. Maaf nih, ini sering-sering kita temukan di lapangan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut bisa dikatakan sangat minim. Artinya mereka ala kadarnya melaporkan omset mereka, sehingga pajak yang dihitung itu kecil nilainya. Nah, dengan adanya alat rekam transaksi ini mungkin bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak tersebut. Sebagai contoh, kita ambil sampel di restoran. Restoran tersebut biasanya melakukan pelaporan dan penghitungannya tidak berdasar lah. Artinya mereka yang penting melaporkan kemudian membayarkan pajaknya sekian rupiah. Nah, sebetulnya kita sudah bisa melihat ataupun menilai bahwa ini nggak wajar kondisi restoran A tersebut dengan membayarkan pajak sekian rupiah. Nah, ketika kita lakukan audit, mereka juga kadang-kadang memiliki buku laporan yang ganda, yang satu yang benar-benar real, yang satu lagi untuk pelaporan pajaknya. Nah, kadang-kadang kita juga kesulitan ketika melakukan pemeriksaan tersebut. Akhirnya dengan menggunakan alat rekam transaksi ini mudah-mudahan para wajib pajak tidak dapat mengelak lagi bahwa pelaporan pajak yang dia lakukan tersebut ya minimal tidak timpang lah dengan kondisi realnya. Artinya alat rekam transaksi ini bukan menjadikan dasar kita untuk menetapkan laporan tersebut menjadi pajak, tapi hanya dijadikan sebagai pendamping. Pendamping itu ketika dilakukan pelaporannya, apakah ini timpang atau tidak dengan kondisi realnya. Kemudian yang menjadi permasalahan sendiri, para wajib pajak tersebut sebetulnya hanya sebagai wajib pungut. Contohnya di restoran, hotel, tempat hiburan itu sebagai wajib pungut, di mana uang pajak tersebut adalah uang titipan konsumen yang mereka bayarkan lebih terhadap tarif. Contohnya ketika kita makan di restoran tersebut, dengan kita membayar bill, harga tersebut sudah termasuk pajaknya. Nah, para pengusaha tersebut sebetulnya mengkolek, dia hanya memungut dan mengumpulkan uang titipan dari konsumen tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang para pengusaha tersebut lupa ketika pemerintah itu menarik pajak dari titipan para konsumen tersebut, karena mungkin lupa atau entah bagaimana mereka merasakan bahwa uang tersebut adalah omset mereka, sehingga ketika dijadikan pelaporan itu anggapannya oh ini udah uang saya bukan uang titipan, seperti itulah. Itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, ini caranya mungkin kita terus dilakukan sosialisasi bahwa uang pajak yang harus dibayarkan adalah uang titipan daripada para konsumen. Nah, dari intensifikasi kemudian ekstensifikasi, kita terus melakukan pendataan di lapangan, baik itu baik secara manual maupun secara online. Kita terus memberikan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, melalui medsos, bahwa pentingnya untuk membayar pajak itu untuk membangun kota kita sendiri. Nah, ada beberapa masalah juga yang tadi
dipaparkan bahwa antara pajak dan retribusi daerah itu di Kota Sukabumi khususnya ini ada hal yang menarik. Contohnya dalam pajak penerangan jalan. Nah, masyarakat awam itu kan melihat bahwa dia itu ditarik pajak penerangan jalan. Nah, sedangkan mereka menganggap ada istilah PJU, penerangan jalan umum. Nah, mereka itu kadang-kadang ketika ditarik pajak penerangan jalan, kemudian ada PJU yang rusak, mereka langsung meminta untuk uang pemeliharaan penerangan jalan umum tersebut. Nah, seperti tadi dipaparkan oleh Pak Ismet bahwa pengertian pajak dan retribusi udah sangat berbeda sekali, di mana pajak tersebut tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbeda dengan retribusi. Kalau retribusi bisa langsung dirasakan. Nah, di Kota Sukabumi itu mungkin karena dari pihak kitanya sosialisasi kepada masyarakat masih belum mengena ataupun menyeluruh, sehingga pemahaman atau pengertian perbedaan antara pajak dan retribusi masih belum seluruhnya paham. Nah, itu mungkin dari kelemahan dari sisi kita merasa masih kurang mensosialisasikan bahwa pajak-pajak daerah apa saja sih yang kita tarik dari masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut tidak akan keberatan mungkin ya, dan tidak akan terus menagih bahwa ini pajak A, ini peruntukannya untuk ini langsung digunakan, seperti itu. Jadi sebetulnya untuk pengelolaan pajak sendiri, ketika kita tarik pajaknya semua itu masuk ke pendapatan daerah. Nah, dari pendapatan daerah masuk ke anggaran belanja, itu baru bisa dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada AIS, coba maaf di slide yang Pak Rahman, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya Pak. Oke, di Kota Sukabumi sendiri ada jumlah wajib pajak. Nah, yang ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi itu kurang lebih 687. Nah, dari 687 tersebut kita hanya memiliki target kurang lebih di angka 50 miliar. Nah, mungkin dengan diskusi ini dari pihak akademisi mungkin ada memberi masukan, ya kita tampung, kita diskusi aja lah, mudah-mudahan dengan berdiskusi kita bisa sama-sama meningkatkan potensi pajak daerah khususnya Kota Sukabumi. Mungkin sedikit dari saya, sekian, kita lanjut di sesi diskusi. Mudah-mudahan banyak pertanyaan dan kita bisa saling berdiskusi gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahman atas pemaparannya luar biasa. Sekali lagi mungkin kita bisa berikan bersama-sama ya virtual applause bagi Pak Ismet dan juga Pak Rahman. Luar biasa sekali. Tadi dari pembahasannya Pak Rahman ternyata juga sudah banyak ya Pak upaya yang dilakukan oleh BPKD dan juga Pemkot Sukabumi pada umumnya gitu untuk mengoptimalisasi pajak daerah. Dan tadi aku setuju banget nih sama tagline-nya ya Pak ya, inovasi, kepuasan, kontribusi, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi dengan inovasi yang baik akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang pada akhirnya juga berkontribusi kembali ya untuk pembangunan daerah, bisa dibilang seperti itu. Luar biasa. Nah, tadi Pemkot Sukabumi ini telah berinovasi nih, baik dari digitalisasi layanan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan juga tadi sepertinya ada yang belum terucap ya Pak ya, ada beberapa inovasi yang belum dijelaskan nih. Berarti banyak sekali ya inovasinya ya. Nah, namun ternyata juga masih ada permasalahan ya, khususnya adalah literasi pajak dari masyarakat sendiri, dan juga memang sosialisasinya yang belum optimal seperti itu. Nah, ini menarik sekali Pak kita bahas dalam sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kita langsung saja untuk sesi diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu nih beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Google Form yang telah disebarkan oleh panitia. Ini ada banyak sekali Pak pertanyaannya. Saya akan coba dulu satu, ini gabungan nih Pak dari beberapa pertanyaan. Mungkin ini ke Pak Ismet terlebih dahulu ya.
bahwa memang ternyata masih ini ya Pak ya, ada informasi yang masih asimetris lah terkait dengan pembagian wewenang pemajakan nih Pak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada beberapa pertanyaan terkait hal tersebut nih. Contohnya dari Pak Samsu, Pak Junaidi, dan juga Pak Muhammad Irfan. Sebentar saya bacakan dulu. Intinya terkait dengan pembagian wewenang ya Pak ya antara pusat dan juga pemerintah daerah. Contohnya kalau Pak Samsu bilang adalah untuk menarik pajak restoran dan pajak mineral bukan logam misalnya, apakah Ditjen Pajak, CEKI kantor pajak atau instansi vertikal itu boleh menarik PPh dari objek pajak yang sudah ditarik pajaknya oleh Dispenda atau nomenklaturnya apapun itu di daerah seperti itu. Dan juga tadi dari Bapak Junaidi juga hampir sama. Bapak Irfan juga terkait misalnya restoran lagi terkait dengan PPN. PPN kan ditarik oleh pusat, lalu suatu restoran apakah dikenakan pajak daerah juga dan juga dikenakan pajak pusat juga atas omset, atau kapan atau bagaimana syarat dikenakan pajak daerah dan pajak pusat seperti itu. Mungkin Pak Ismet bisa menanggapi terlebih dahulu ya Pak. Silakan di-unmute dulu Pak. Ya. Terima kasih Mbak Leni atas kesempatannya. Yang pertama mengenai pembagian wewenang yang tumpang tindih ya. Nah ini juga menjadi salah satu masalah yang tadi sempat saya utarakan. Contohnya seperti tadi. Cuma kalau misalnya tadi pertanyaannya mengenai pertambangan ya Mbak kalau nggak salah. Soal PPh 22, maaf. Ya, ada yang contoh kasusnya itu adalah misalnya pajak restoran atau pajak mineral bukan logam seperti itu Pak. Nah, kalau kita melihat dari jenis pajak yang dikenakan dalam undang-undang, ya, dalam undang-undang itu mungkin kita bisa memilih mana yang emang masuk ke dalam kategori pajak daerah, mana yang masuk ke dalam kategori pajak pusat. Yang pasti kalau restoran itu sudah termasuk ke dalam kategori pajak daerah. Artinya untuk pajak restorannya sendiri itu tidak boleh dipungut oleh pemerintah pusat, kecuali mungkin di restoran tersebut ada gaji karyawan yang memang harus dipungut PPh pasal 21-nya, ya, sehingga dalam satu lingkup subjek pajak itu kita bisa memilih mana yang masuk ke dalam kategori pajak daerah dan mana yang masuk ke dalam kategori pajak pusat. Nah, tadi saya sempat dibahas juga mengenai jenis-jenis pajak ya. Nah itu untuk yang pajak mineral bukan logam dan bebatuan, apabila pajak tersebut tidak ada dalam kategori pajak daerah, maka akan dikenakan pajak pusat. Tetapi apabila pajak tersebut masuk ke dalam kategori pajak pusat, maka tidak akan dikenakan pajak daerah. Kemungkinan hanya bagi hasil saja. Mungkin dari saya cuma segitu. Mungkin Pak Rahmat nanti akan menambahkan. Silakan Pak Rahmat. Iya Pak, tadi juga Pak Junaidi juga menanyakan kalau misalnya kayak gitu apakah ada peluang double taxation gitu dan juga bisa mengganggu daya saing usaha. Mungkin Pak Rahman bisa menanggapi Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak. Nah ini sebetulnya hal ini itu yang baru-baru ini lagi dibahas oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perpajakan dengan adanya konfirmasi status wajib pajak tersebut yang tadi saya paparkan bahwa sama-sama data antara daerah dan pusat itu salah satunya seperti ini Mbak. Jadi ada kewenangan daerah untuk menarik pajak daerah, ada kewenangan pusat untuk menarik pajak pusat dalam satu objek yang sama. Nah, ketika sebuah tempat usaha misalkan restoran, di situ ada kewajiban untuk membayarkan pajak restoran sebesar tarifnya 10% itu yang berhak masuk adalah daerah. Kemudian ketika ada urusan terkait dengan PPh atau apalah, itu pusat yang masuk. Artinya daerah tidak bisa menarik kewenangan pajak tersebut. Nah, di sini kewenangan daerah itu untuk menarik jasa yang diberikan oleh
jasa pelayanan dan apa ya yang diberikan oleh restoran tersebut. Sedangkan untuk pusat itu menarik pajak dari yang tadi kata Pak Ismet sebut mungkin dari gaji karyawan ataupun pajak pribadinya, Pak. Mohon koreksi kalau salah saya. Jadi ada kewenangan pusat dan daerah di situ tidak dimungkinkan ada double pajak ya. Contohnya juga seperti PPN, ketika dikenakan pajak daerah, PPN sebetulnya sudah tidak ada. Artinya tetap satu pajak yang bisa ditarik, kalau tidak oleh pusat, maka daerah yang masuk seperti itu. Jadi mungkin mau sedikit menegaskan yang pasti ranah pajak daerah itu tetap harus oleh pemerintah daerah itu sendiri gitu. Sedangkan ranah pajak pusat itu oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya nanti contohnya ada di dalam sebuah restoran, maka pajak restorannya itu dikenakan oleh daerah. Tetapi untuk keuntungan restorannya, keuntungan di akhir tahun atau mungkin gaji karyawannya itu dikenakan pajak penghasilan yang ada di pemerintah pusat. Jadi kemungkinan untuk double tax itu tidak ada. Ya, kemungkinan double tax itu tidak ada. Baik, terima kasih banyak tanggapannya dari Pak Ismet dan juga Pak Rahman. Ini coba saya kembali bacakan pertanyaan. Ini banyak sekali pertanyaan, Pak, sejujurnya. Jadi mungkin mohon maaf untuk yang tidak dibacakan, nanti akan ada sesi bertanya langsung. Jadi silahkan setelah sesi dari Google Form. Dari Ibu Rahma Puspitasari, Bapeda Kota Yogyakarta. Pertanyaannya kepada Bapak Rahman, terkait dengan sistem online, Pak, atau digitalisasi layanan. Ini juga ada beberapa ya pertanyaan, mungkin ini bisa mewakili juga. Yang pertama, apakah sistem pajak online yang terintegrasi sudah sampai dengan pembayaran yang terintegrasi pula secara online sehingga masuk ke RKUD atau Bank Persepsi Kas Daerah? Nah, untuk pengelolaan aplikasi ini apakah lebih berat atau lebih mudah sebelum menggunakan aplikasi atau menggunakan cara konvensional seperti itu? Lalu yang kedua, sebelumnya dipaparkan oleh Pak Rahman bahwa sistem ini juga harus melewati validasi data, karena aplikasi ini lebih melihat potensi wajib pajak atau pungut yang ada. Berarti sistem ini masih terputus di akhir, dalam artian masih ada proses manual di akhirnya. Seperti itu. Silakan Pak Rahman ditanggapi. Sudah mengerti Pak pertanyaannya? Mudah-mudahan. Ya, silakan Pak. Ya, saya akan mencoba menanggapi dulu pertanyaan dari penanya tadi, bahwa dengan adanya sistem pajak online ini betul bahwa uang yang masuk tersebut langsung ke rekening kas umum daerah. Artinya ketika wajib pajak melakukan pelaporan kemudian penghitungan, nanti dalam aplikasi tersebut langsung muncul nilai pajak yang harus dibayarkan beserta nomor bayar. Nah, nomor bayar tersebut artinya bahwa aplikasi yang ada di kita itu sudah terintegrasi dengan pihak perbankan. Ketika wajib pajak mencetak hasil perhitungan yang menjadikan dasar dia untuk membayarkan pajaknya dibawa ke pihak bank, dia bisa langsung datang ke teller melalui ATM, melalui channel-channel fintech yang ada seperti Tokopedia ataupun ada Bukalapak dan ya media-media yang kayak gitu ya, medsos. Marketplace ya Pak? Ya, dia tinggal memasukkan nomor bayar tersebut. Nah, nanti nomor bayar tersebut langsung muncul jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aplikasi yang ada. Jadi artinya ketika dia membayarkan, otomatis pasti uangnya langsung masuk ke rekening kas umum daerah. Nah, tadi untuk proses validasi tersebut sebetulnya ini untuk finalizing bahwa pembayaran pajak telah dilakukan saja, Mbak. Karena validasi yang sah itu adalah validasi oleh pihak perbankan. Nah, ketika pihak perbankan itu telah menerima pembayaran, dia memverifikasi, memvalidasi. Nah, si validasian tersebut yang kita terima hanya sebagai rekapan saja sih. Artinya tetap
manualnya bukan manual di ujung, mungkin yang ada manual itu manual di awal ketika dilakukan pendaftaran wajib pajak, di mana manual tersebut lebih condong kita ke pengumpulan berkas pendaftaran wajib pajak, karena ketika diminta secara online tetap wajib pajak tersebut harus datang ke tempat, ke kantor untuk membawa fisik berkas, karena kita menjaga ditakutkan bahwa ditakutnya ada pemalsuan berkas. Misalkan kayak izin apa yang ganti-ganti nomornya doang, ternyata itu nggak valid seperti itu. Jadi harus membawa fisiknya fotokopi berkas ke kantor. Nah ini salah satu mungkin kedepannya kita ada integrasi antara BPKD dan perizinan itu untuk menghindari hal tersebut. Mungkin apabila sudah terintegrasi, dimungkinkan wajib pajak tidak perlu datang ke kantor sama sekali. Jadi cukup dengan mendaftarkan online, tidak perlu membawa berkas, tinggal menginformasikan bahwa dia sudah memiliki izin dengan nomor sekian. Nanti kita langsung cek by system ke perizinan. Mungkin seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan jelas. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Semoga menjawab dari pertanyaan Bapeda Yogyakarta ya tadi ya. Selanjutnya ada Bapak Wahyudi Bahtiar dari BPK. Ini ditujukan kepada Pak Ismet. Tadi dijelaskan salah satu permasalahan PAD adalah data dasar pengenaan yang tidak selalu akurat. Bisa data yang belum lengkap atau data yang sudah tidak relevan lagi. Nah, apa sih sebenarnya kendalanya sehingga ini masih terjadi pada hampir seluruh Pemda? Padahal dari sisi anggaran itu kira-kira mampu membangun sistem. Untuk juga Pak Rahman juga, kalau dari Sukabumi sendiri, apa terobosan atau penanganan yang telah dilakukan Pak terkait permasalahan pengenaan data dasar pengenaan pajak tersebut gitu. Jadi mungkin Pak Ismet terlebih dahulu langsung dilanjutkan oleh Pak Rahman ya. Oke. Terima kasih Mbak ini. Jadi data yang tidak akurat itu sebenarnya sih bisa dibilang salah dari wajib pajak itu sendiri. Karena pengalaman kita waktu kita melakukan observasi dari tahun 2017, itu tahun 2017 UMKMA masih ada. 2018 kita observasi ulang, ternyata sudah tidak ada. Begitu kita tanya, UMKM tersebut sudah bangkrut dan sebagainya gitu. Terus begitu kita tanyakan lagi mengenai lapor ke pemerintah atau tidak, mereka jawab ya buat apa juga lapor gitu. Artinya tingkat kesadaran masyarakat kita itu emang masih rendah, sehingga alangkah lebih baiknya pemerintah bekerja sama dengan akademisi dan pihak-pihak yang mendukung pajak ya, itu untuk tetap terus melakukan sosialisasi. Ya. Yang pasti kalau sosialisasi door to door itu tidak mungkin ya, tapi yang setidaknya dengan kita bekerja sama misalnya seperti melakukan webinar seperti ini dan kita mengundang UMKM yang ada di daerah untuk untuk mengetahui pajak lebih jelas gitu kan. Itu mudah-mudahan bisa merubah mindset masyarakat kita mengenai sebenarnya pajak itu penting untuk kehidupan kita saat ini gitu kan. Cuma mungkin karena mindsetnya masyarakat kita ya mungkin seperti yang kita tahu seperti apa, sehingga mereka berpikir buat apa sih harus bayar pajak, atau kalaupun mereka bayar pajak kok saya bayar pajak tidak dapat apa-apa dari pemerintah gitu. Padahal kan seperti yang kita tahu pajak itu sifatnya memaksa dan tidak ada kontribusi dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah gitu. Kalau menurut saran saya mungkin dari sosialisasinya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena pada akhirnya walaupun pemerintah punya dana khusus untuk penggalian potensi, tapi tanpa adanya sosialisasi masyarakat tetap mereka akan buta sama pajak. Sekian, mudah-mudahan puas dengan jawabannya.
Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak Rahman, mungkin bisa menambahkan tanggapannya, Pak. Ya, menanggapi pertanyaan tadi, masalah kesalahan tarif ya Mbak ya? Pengenaan data dasar, Pak. Pengenaan dasar, ya sebetulnya Ya. untuk pengenaan dasar itu kan kita pasti berdasarnya tarif tadi ya. Tarif itu sudah tertera dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Artinya ketika ada besaran pajak yang harus dikenakan, mungkin ada aturan baku yang sudah dikeluarkan regulasinya. Kembali lagi ke masalah perpajakan daerah, di sini kita mengenal sistem perpajakan secara self assessment maupun official assessment ya Mbak ya. Di mana self assessment itu tersebut bahwa pengenaan pajak tersebut berdasarkan laporan, dan di mana wajib pajak tersebut melaporkan menghitung sendiri besaran pajaknya. Dan satu lagi adalah official assessment, di mana besaran pajaknya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini mungkin untuk besaran pajak yang dianggap dengan miss itu sebetulnya lebih ke yang self mungkin. Yang self tersebut kan sesuai dengan pelaporan si wajib pajak sendiri. Nah, di sini fungsi pengawasan dari pemerintah memang harus gencar, Mbak. Di mana pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak tersebut. Nah, Kota Sukabumi dengan adanya inovasi yang tadi alat rekam transaksi itu untuk membantu pengawasan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya alat bantu tersebut, fungsi pengawasannya bisa semakin cepat dan semakin luas juga. Nah, kemudian untuk masalah validasi data, mungkin tadi dari data-data WP yang ada di setiap pemerintah daerah. Nah, itu fungsi dari pendataan yang kita lakukan selama ini. Artinya kita terus-terusan melakukan pendataan ulang, baik itu mendata potensi yang baru maupun melakukan validasi data. Artinya kita memvalidasi bahwa wajib pajak A, B, C itu benar-benar masih ada atau enggak. Nah, pertama pasti melihat dari realisasi dulu. Realisasinya dia ada pembayaran enggak, masih aktif enggak. Ketika tidak aktif selama berapa bulan, berarti ini ada kecenderungan ini udah collab atau udah tutup, kita turun ke lapangan. Nah, ternyata kondisi di lapangan tersebut masih ada, ya akhirnya kita tetap lakukan pengenaan pajak, meskipun itu udah termasuk dengan denda-denda yang harus dibayarkan dari tunggakan pajak yang tidak dibayarkan. Nah, apabila ternyata di lapangan sudah tutup, akhirnya kita lakukan proses secara administrasi, ada penutupan sebagai status wajib pajak dengan tanpa menghilangkan kewajiban yang sebelumnya. Artinya ketika dia ada kewajiban yang belum dibayarkan, nah di situ ada proses administrasi bahwa harus tetap dilunasi ketika si wajib pajak tersebut masih beroperasi, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rahman atas tanggapannya. Ini mungkin terakhir dari ini ya, Google Form. Tadi terkait dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pak Rahman, ini banyak yang bertanya yang terkait dengan efektivitas atau evaluasi. Apakah sudah ada gitu Pak bentuk evaluasinya dari Pemda terkait dengan berbagai inovasi yang tadi Pak Rahman sempat bahas gitu Pak? Evaluasi dari Pemda, sebetulnya ini kita terus-terusan melakukan evaluasi, bukan hanya dari pihak Pemda saja, dari pihak BPK maupun KPK juga sekarang lagi musim-musimnya mengevaluasi tentang optimalisasi pendapatan daerah. Nah, kita terus mencari jalan ataupun terus mencari cara bagaimana cara meningkatkan potensi pajak daerah yang ada dengan ya tadi melihat kriteria bahwa pajak itu dipaksakan tapi harus berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, khusus Kota Sukabumi itu evaluasi tersebut ya terus kita lakukan, kita terus melihat kekurangan yang ada seperti apa, terus kita lakukan perbaikan. Yang utamanya sebetulnya kalau dilihat khusus untuk Kota Sukabumi bahwa pemahaman wajib pajak sendiri kelihatannya masih kurang. Jadi artinya itu sosialisasi dari pemerintah tersebut kita harus digencarkan kembali gitu.
Jadi pengertian yang tadi yang paling utama bahwa uang pajak yang ditarik oleh pemerintah tersebut adalah titipan para konsumen. Sebetulnya itu sih intinya kata kuncinya. Jadi bukan uang omset mereka. Jadi anggapan mereka itu bahwa uang yang pajak tersebut adalah omset mereka yang ditarik oleh pemerintah. Sebetulnya pajak tersebut adalah uang titipan para konsumen yang dikenakan kepada media. Dia berjualankah, dia melakukan di hotel menginapkah, dia melakukan ke tempat hiburankah, seperti itu. Uang konsumen sebetulnya yang dititipkan kepada para pengusaha tersebut, yang nantinya pemerintah daerah hanya memungut mengambil uang titipan tersebut. Sepertinya sosialisasi saja sih kelihatannya kita harus terus gencar kepada para wajib pajak. Baik, terima kasih Pak Rahman. Memang sebenarnya kuncinya itu ya Pak ya, duet dari literasi dan juga sosialisasi yang baik seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk membuka pertanyaan langsung. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung dengan narasumber dengan menekan tombol raise hands. Setelah itu sebutkan nama, asal institusi, dan juga pertanyaan secara singkat. Ini sudah ada satu Pak yang raise hands, yaitu Bapak Saud Sahat Pesitompul. Sudah siap Bapak Saud? Silahkan nyalakan video dan juga suaranya Pak. Baik. Ya, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pertanyaannya singkat saja ya Pak. Pak Rahman dan Pak Ismet. Yang pertama tadi memang benar seperti kata Pak Rahmat bahwa pajak daerah itu umumnya ditanggung oleh si penikmat. Jadi contohnya dulu namanya pajak pembangunan, ya Pak ya. Nah kemudian dibagi yang untuk kantor untuk pemerintah pusat diubah menjadi PPN, yang untuk daerah jadi macam-macam ini. Ada pajak restoran, ada pajak hotel, ada pajak ini tambah lagi. Memang prinsipnya tadi yang mau kita luruskan mengenai double taxation itu, double pemajakan, itu tidak terjadi. Karena seperti Bapak katakan tadi, titipan, kita makan 100.000, si konsumen bayar 110, kan gitu Pak. Yang 10 yang diambil oleh si pemerintah daerah. Kemudian si pengusaha ini dari 100.000 tadi, modalnya 50, untungnya 50. Pemerintah pusat ngambil bagian dari keuntungan si pengusaha yang dari 50 tadi. Kira-kira gitu pengertiannya. Termasuk juga dengan penggalian tadi. Penggalian itu tidak dikenakan PPN, maka dikenakanlah pajak daerah. Siapa yang menanggung itu? Siapa yang membeli barang itu nanti? Kan gitu. Tapi dikenakan waktu dari penggalian itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai mengenai sistem perbankan untuk pembayaran pajak ini, kalau saya tangkap di situ yang kita administrasikan adalah pembayaran pajaknya. Tapi yang perlu kita teliti kan benar nggak segitu bayar pajaknya. Kan gitu Pak. Itu tadi yang perlu tadi dasar pengenaannya Pak. Memang saya salut kalau Pemda Sukabumi sudah melakukan itu. Tapi untungnya sebenarnya semua potensi itu ada di tangan Pemda. Mau daftar penduduknya, mau izin usahanya, mau apapun sebenarnya punya. Mungkin penggalian yang koordinasi di antar bidang. Nah saya cuma mau tanya gini Pak. Tadi Pak Rahmat mengatakan, bahwa target pajak di Sukabumi itu 50 miliar. Ya Pak ya. Ini bisa besar, bisa kecil kan gitu Pak. Tapi mungkin mau saya tanya adalah kalau dari PDB, apalah namanya. Biasanya kan ukuran kita itu dari PDB ini berapa persen? Persentasenya yang menunjukkan apakah ini sudah layak apa enggak. Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Saud Sahat yang tadi juga sudah menambahkan tanggapan juga ya Pak ya, dan bertanya juga kepada Pak Rahman. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana merumuskan target penerimaan pajak itu terhadap PDRB begitu ya, ya Pak dalam bentuk Saud. presentasi ya. Ya, persentasenya berapa dari PDRB Kota Sukabumi. Iya. Itu ya. Silakan mungkin Bapak Rahman bisa ditanggapi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin tadi ada koreksi, masukan ataupun meluruskan sedikit
apa ya tadi yang telah dipaparkan, betul Pak, bahwa kemungkinan double tax itu memang betul tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keduanya, untuk penggalian, ya kebetulan di Kota Sukabumi memang tidak memiliki galian Pak, jadi kita kurang mendalami juga Pak masalah penggalian tersebut. Yang ketiga bahwa pembayaran pajaknya yang sistem online itu yang dibayarkan ke bank itu kondisinya sebetulnya bukan masalah dia bayar atau sampai atau tidaknya, mungkin ke besaran pajaknya benar atau tidak. Nah itu yang kita lakukan pengawasan Pak. Selama ini kita lakukan pengawasan bahwa pajak yang dibayarkan tersebut memang betul-betul besarannya sesuai dengan kondisi realnya. Terus yang terakhir yang tadi yang bahwa target pajak sebesar 50 miliar itu persentase di PDRB-nya ya Pak. Ya PDRB, sebentar Pak. Ini angka sih masalahnya Pak, takut salah juga saya Pak. Ya makasih Pak Rahman. Di LKPJ dan LKPJ. Pak boleh nggak Pak? Ini takut salah masalah angka Pak. Disusul persentasenya ya. Takut salah juga. Iya. Ini angka apa soalnya? Pak yang bahwa pendapatan Kota Sukabumi itu PAD-nya 350 miliar Pak. Nah 300-nya itu dari rumah sakit. Jadi dari rumah sakit tersebut kan artinya dikembalikan lagi ke rumah sakit yang tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, artinya yang sebesar 50 miliar itu yang murni yang bisa dikembalikan untuk penggunaan pembangunan. Nanti untuk lebih jelasnya yang kaitan dengan persentase, mungkin saya bisa di belakang aja ya Pak ya. Takutnya ini salah info. Ya, terima kasih. Makasih Mbak Lenida. Baik, ya terima kasih Pak Saud, terima kasih Pak Rahman. Ini ada dua lagi nih yang sudah raise hands. Mungkin yang pertama Ibu Febriana Arimbi sudah raise hands, mungkin sudah siap Ibu dengan pertanyaannya. Silakan untuk mengaktifkan suara dan juga kameranya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lenida Ayumi. Ya. Selamat siang Bapak Ismet dan Pak Rahman. Izin bertanya kepada Pak Rahman dengan dua pertanyaan dari saya. Pertama, apa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini ya, dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan WP dalam masa pemulihan COVID-19 saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan retribusi, Pak? Ini mohon maaf nih, saya agak kenal retribusi salah satu penerimaan pajak daerah yang saya pikir ini sangat potensial sekali. Ya, dari itu aja, Mbak Lenida, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Febri. Bapak Rahman, sudah jelas ya pertanyaannya Pak? Ya, ya silahkan Pak, langsung ditanggapi. Bu Febri, saya akan coba menanggapi. Pertanyaan yang pertama, apakah langkah strategis dalam pemulihan COVID-19 ya? Nah, untuk di Kota Sukabumi tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, pertama yaitu dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak, pemberian insentif pajak dalam masa pandemi COVID. Ya, sebetulnya di Kota Sukabumi tersebut puncak-puncaknya pandemi itu terjadi di triwulan 2 ya, triwulan 2 kemarin di bulan April, Mei, Juni itu puncak-puncaknya terdampak COVID sehingga kepala daerah mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran pajak. Nah, bisa dilihat bahwa di Kota Sukabumi tersebut yang sangat terdampak adalah pajak hotel, pajak resto, dan pajak hiburan. Nah, tiga sektor pajak ini yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID ini. Sehingga langkah pemerintah itu mengeluarkan kebijakan
memberikan insentif pajak yang tadi insentif pajak berupa pembebasan denda administrasi keterlambatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan intensifikasi dengan pemasangan alat rekam transaksi, kemudian ekstensifikasinya melakukan pendataan, disebar juga para personil ke lapangan melakukan pendataan, baik itu pendataan potensi baru maupun potensi yang ada. Nah, ada satu langkah perencanaan nih, perencanaan dari Kota Sukabumi telah dilakukan pembahasan. Dengan adanya pandemi COVID ini, tren masyarakat tersebut banyak yang menggunakan jasa kurir atau ojek online, misalkan menggunakan Grab Foodka atau apa, sehingga ini kadang-kadang dijadikan alasan juga oleh para WP restoran khususnya ketika melakukan pelaporan, saya konsumennya sedikit. Padahal setelah kita teliti itu banyak yang melalui pemesanan delivery order melakukan pemesanan online. Nah, pemerintah Kota Sukabumi akan mencoba apakah kita bisa bekerja sama dengan pihak jasa ojek online tersebut kayak Grab ataupun GoFood-nya, apakah kita bisa menitipkan pajaknya gitu. Sebetulnya ini baru wacana saja, tapi kita ada rencana akan berdialog dengan para pemilik perusahaan tersebut, apakah bisa dengan menitipkan besaran pajak daerah di harga, di tarif mereka. Karena kalau kita lihat bahwa masyarakat tersebut tidak ada keluhan ketika ojek online tersebut memberikan tarif lebih untuk memberikan jasa layanan. Seperti contoh misalkan untuk belanja sebuah makanan dengan harga 10.000, apabila menggunakan jasa ojek online bisa menjadi 15.000. Nah, masyarakat tidak keberatan dengan angka 5.000 tersebut. Nah, pemerintah daerah ingin mencoba apakah bisa kita menitipkan besaran pajak di tarif tersebut. Mudah-mudahan kita akan mencoba menjajaki kepada para pengusaha ojek online tersebut. Nah, itu mungkin rencana-rencana strategis yang Kota Sukabumi coba untuk tetap dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Mungkin gitu. Satu lagi ya, untuk masalah retribusi penerimaan pajak, karena di Kota Sukabumi kebetulan pengurusan retribusi pajak tersebut dipegang oleh masing-masing SKPD, artinya tidak dikelola oleh BPKD, Bu. Misalkan retribusi parkir itu dipegangnya oleh Disub. Nah, itu tetap pengelolaannya oleh masing-masing SKPD, dan kita lihat bahwa retribusi tersebut berjalan normal sih, karena kayak retribusi parkir tersebut tetap dilakukan penarikan retribusinya, tidak terdampak seperti itu. Mungkin gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Ini kebetulan waktu kita sudah habis, tapi sebenarnya masih ada satu lagi nih yang raise hands. Mungkin kesempatan terakhir ya, Bapak Wahyu Komarul Hayat. Sudah siap Bapak? Mungkin pertanyaannya singkat ya Pak. Bapak Wahyu boleh mengaktifkan kamera. Sudah ya Pak? Ya, Assalamualaikum. Ya. Sedikit saja pertanyaan. Mungkin bisa dibantu teman-teman di pemerintah daerah terkait validitas data NPWPD. Sebab permasalahan yang kami temukan di lapangan itu selalu bahwa NPWPD-nya itu tidak lengkap, bahkan tidak dapat disajikan berapa NPWPD yang saat ini sudah terdaftar. Cara yang kami pernah melakukannya yaitu dengan membandingkan berapa yang terdaftar dengan NPWP yang sudah terbit, ternyata nilai angkanya berbeda. Kemudian dari satu sisi lagi yaitu terkait IMB. Banyak yang kami temukan IMB itu isinya kosong, maksudnya tidak lengkap berapa luasannya, siapa nama yang akan membangun. Itu bagaimana secara teknis teman-teman di pemerintah daerah untuk mengatasinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, misalnya Pak Wahyu, mohon maaf dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Saya dari BPK, Bu. Oh ya, baik. Silakan Mbak
Rahman untuk menanggapi. Mungkin ini ke Bapak Rahman dulu ya, dan mungkin Pak Ismet terakhir bisa menanggapi keseluruhan gitu ya Pak ya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sebetulnya ini yang masalah NPWPD dan NPWP itu kan memang dari di kita sendiri belum menjajaki ke masalah sinkronisasi data antara daerah dan pusat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya wacana adanya perjanjian kerjasama antara daerah dan pusat terkait dengan konfirmasi status wajib pajak, hal tersebut bisa tercapai Pak. Artinya ketika NPWPD di daerah itu jumlahnya sekian, sehingga bisa sinkron dengan data pusat dengan jumlah NPWP yang dimiliki oleh pusat. Sebetulnya kita juga berharap Pak demikian, artinya kita bisa sama-sama untuk mensinkronkan data dan sama-sama bisa menggali potensi dari jumlah wajib pajak yang ada, yang terdaftar oleh daerah maupun yang terdaftar oleh pusat dengan masing-masing kewenangan yang ada. Artinya daerah bisa menarik pajak daerahnya, pusat tetap bisa menarik pajak pusat. Kemudian yang kedua yang terkait dengan IMB Pak. Nah itu bukan kelemahan ya. Salah satu PR di kita juga bahwa kita BPKD khususnya untuk pengelola pajak daerah belum secara host to host, artinya terhubung dengan dinas perizinan, BPKD dan perizinan, di mana nanti sebetulnya bisa sangat bermanfaat ketika BPKD dan perizinan tersebut sudah host to host. Seperti tadi untuk urusan masalah IMB, kaitannya nanti dengan pajak bumi dan bangunannya juga, sehingga data yang ada di dalam IMB kemudian di dalam pajak bumi dan bangunan pasti sinkron Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memaksimalkan kondisi tersebut, karena sampai saat ini memang kelemahan-kelemahan di pemerintah daerah itu belum terintegrasinya antara SKPD 1 dengan SKPD yang lain. Mungkin itu PR kita Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Mungkin Pak Ismet bisa menanggapi Pak secara keseluruhan, atau mungkin ada catatan nih dari kacamata akademisi gitu ya. Silakan Pak Ismet. Terima kasih Mbak Leni atas waktunya. Terima kasih juga Pak Rawan, terima kasih juga kepada peserta yang lainnya. Dari diskusi yang barusan kita laksanakan, dapat kita simpulkan bahwa tadi seperti yang yang menambahkan itu, pajak daerah dan pajak pusat itu tidak mungkin bisa double tax. Artinya ada kewenangan masing-masing di dalam subjek pajak walaupun subjeknya sama. Terus ternyata dari presentasi Pak Rahman juga menyebutkan bahwa Kota Sukabumi sudah mulai melakukan berbagai macam inovasi, sehingga potensi penerimaan pajak itu bisa lebih tinggi. Ya. Cuman masalah di lapangan tetap pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Mungkin tingkat kepatuhan wajib pajak itu banyak dijadikan variabel penelitian oleh teman-teman, baik itu untuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Kenapa? Karena tingkat kepatuhan masyarakat kita mungkin masih dibilang sangat rendah, sehingga dari segi akademisi kita mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dengan akademisi, sehingga kita bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan seberapa penting pajak itu, seberapa penting pajak untuk kehidupan kita. Ya, mungkin pemerintah pusat sudah mulai sudah sejak beberapa tahun kebelakang sudah melakukan hal-hal seperti misalnya pajak bertutur atau relawan pajak, ya, menarik pihak akademisi, sehingga beberapa teman-teman mahasiswa kita juga ada yang ikut serta. Nah, mungkin ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah, sehingga potensi pajak daerah itu mudah-mudahan bisa meningkat karena adanya bantuan dari akademisi, khususnya dari teman-teman mahasiswa.
Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Leni. Terima kasih banyak Pak Ismet. Ini menarik sekali ya. Ini jadi seperti closing statement ya dari Pak Ismet ya. Jadi memang salah satu kuncinya itu adalah tata kelola pemerintahan yang kolaboratif ya, atau Iya, Pak. collaborative governance antar seluruh stakeholder di daerah seperti itu ya, untuk optimalisasi pajak daerah bukan hanya untuk fungsi budgeter tapi juga reguleran ya, atau untuk pengatur bersama seperti itu. Terima kasih banyak atas animo juga dari para peserta yang sangat luar biasa. Namun saya juga perlu cukupkan dulu sesi tanya jawabnya mengingat waktu kita yang sudah habis. Kembali saya sampaikan, peserta nanti akan diberikan slide materi presentasi dan juga e-certificate apabila telah mengisi lembar evaluasi, dan untuk e-certificate-nya akan diberikan H+1 penyelenggaraan ya, yaitu esok hari. Baik, tidak terasa kita juga telah berada di penghujung acara webinar. Kembali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bowono Kristiaji, Bapak Ismet Ismatullah, dan Bapak Rahman Gania Kusuma, dan juga Bapak Ibu peserta yang masih ada 542 partisipan yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan.